Saudaraku jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat ini lebih kita kenal dengan sebutan Raudhah. Di dalam hadis Nabi, sebutan Raudhah ini selengkapnya disebut dengan sebutan Raudhatul Jannah. Raudhah artinya taman, Al-Jannah adalah surga. Jadi Raudhatul Jannah itu bermakna taman surga. Namun selalu kita sebut jamaah-jamaah haji, jamaah umroh kita pun selalu menyebutnya dengan Raudhah. Raudhah atau taman surga ini adalah satu tempat yang paling utama untuk diziarahi ketika seseorang datang ke kota Madinah, baik datangnya untuk menunaikan ibadah haji maupun untuk menunaikan ibadah umrah. Maka datang ke Raudhah ini seperti wajib rasanya, karena memang di tempat ini, itu di sebelah kanan kita lebih kurang 20 meter adalah makam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Raudhah ini bersebelahan langsung dengan makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di dalam satu hadis Nabi kita mengatakan, dan hadis itu tertera di pintu masuk menuju Raudhah ini. Disebutkan di sana, ma bainal baiti wal mimbari Raudhatul Jannah. Kata Nabi kita, tempat yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan taman dari surga. Nah, ini yang di sebelah kiri saya ini adalah mimbar baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau setiap kali menyampaikan khutbahnya, maka di tempat inilah dulu beliau melaksanakan atau menyampaikan khutbahnya. Nah, kemudian itu yang di sebelah kanan itu adalah merupakan mihrab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat beliau mengimami sholat ketika itu. Barulah di sebelahnya, di sebelah sana lagi sedikit, tadi kita katakan 20 meter saja, adalah rumah Rasulullah. Dahulunya itu rumah Rasulullah, tapi kemudian beliau dimakamkan, dikuburkan di rumah itu. Jadi tempat itu sekarang lebih dikenal dengan makamnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Raudhah ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, punya ciri seperti diantaranya tiang ini. Tiang ini adalah tiang merupakan ciri tiang yang ada di Raudhah. Jadi tiang-tiang yang ada di tempat lain di Masjid Nabawi ini tidak ada yang warnanya dan bentuknya seperti ini. Ya, jadi yang warnanya seperti ini dan bentuknya begini, ini hanya ada di Raudhah. Jadi ini merupakan ciri tiang masjid yang ada di Raudhah. Jadi supaya kita menandai nanti, mana tahu suatu saat nanti ada kita yang menjadi tamu Allah, menunaikan ibadah haji ataupun menunaikan ibadah umrah, maka datangilah tempat ini berulang-ulang. Karena di tempat ini utama sekali kita laksanakan sholat sebanyak-banyaknya. Baik itu bisa dapat melaksanakan sholat fardu di sini ataupun melakukan sholat-sholat sunnat kita. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dan berdoa, karena ini tempat yang paling utama untuk berdoa. Tempat yang insya Allah paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia Raudhah. Tapi ini tempat untuk bagi laki-laki. Tempat bagi wanita itu di sebelah sana sedikit. Ya, jadi dari sisi makam Rasulullah yang di sebelah sana itu adalah untuk berziarahnya jamaah wanita. Sementara untuk sisi makam Rasulullah yang sebelah kanan, kalau bahasa kita sebelah depannya, itu adalah bagian untuk tempat berziarah bagi jamaah laki-laki. Nah, ini mimbar ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tempat saya berdiri ini, di dalam satu riwayat itu disampaikan kepada kita semua bahwa tempat
ini sebelah kanan depan dari mimbar Rasulullah ini adalah tempat telaga Rasulullah nanti ketika di hari kiamat. Telaga Rasulullah. Nah, maka diterangkan siapa yang nanti bisa meminum air telaga dari telaga Rasulullah itu, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya, mau berapa lama pun dia nanti berada di padang mahsyar tersebut, tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Itu makanya jamaah yang berziarah ke Raudhah itu selalu berebut mencari tempat ini di sisi kanan dari mimbar Rasulullah ini, karena diterangkan di sisi kanan mimbar Rasulullah ini itulah nanti tempat telaganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, menuju ke Raudhah ini untuk berziarah sekarang ya tidak terlalu mudah seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya mengalami sendiri dari setiap tahun itu berubahnya cara berziarah ke Raudhah ini. Maka yang terakhir cara berziarah ke Raudhah ini adalah setelah kita masuk dari pintu Babus Salam. Di sebelah kiri kita pintu Babus Salam, kemudian masuk ke tempat penyekatan pertama. Ya, kita disekat di situ. Jadi jemaah yang baru masuk itu semua disekat di situ. Kemudian ada sekatan kedua. Ini disekat kedua, jumlah orangnya lebih kurang itu 100 orang lebih kurang. Kemudian nanti masuk kepada penyekatan yang kedua, ini juga lebih kurang. Dari sekat ini tadi dibuka, maka mereka masuk ke sekatan ini ditutup lagi. Baru kemudian sekatan yang terakhir, itulah mereka yang nanti begitu sekat dibuka, mereka akan masuk ke Raudhah. Jadi ketika jemaah yang sedang berada di Raudhah ini sudah diperintahkan keluar oleh petugas-petugas, maka jadi kosong, barulah sekat ini dibuka. Yang 100 orang tadi masuklah ke dalam Raudhah. Nah, dari setiap sekatan ini itu menunggunya lebih kurang sekitar 15 menit. Ya. Jadi kalau di sini kita 15 menit, kemudian di sekatan yang kedua 15 menit, di sekatan yang pertama 15 menit, kemudian di awal kita masuk itu disekat juga 15 menit, maka lebih kurang 45 menit sampai 1 jam kita butuh waktu untuk menunggu. Makanya sebelum berziarah ke Raudhah itu wudhunya disiapkan memang. Ya, kalaupun ada yang mau buang air kecil, buang air dulu supaya nanti tidak tersesat untuk buang air ketika sudah di tempat penyekatan itu. Karena untuk masuk ke Raudhah disekat tidak bisa masuk, kemudian mau keluar pun sudah sulit karena sudah juga masuk di dalam sekatan. Jadi siapkan memang wudhunya, buang air lebih dahulu supaya nanti merasa nyaman ketika menunggu di sekatan pertama, menunggu di sekatan kedua, menunggu di sekatan ketiga, baru nanti masuk ke Raudhahnya. Itu juga diberi waktu lebih kurang 15 menit. Jadi selama 15 menit itu kita gunakan yang pertama untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian bangkit lagi, lanjutkan dengan sholat. Kalau pada waktu duha kita berziarah ke Raudhah itu boleh dilakukan sholat sunat duha ketika itu. Tapi kalau tidak ada waktu sholat pada waktu itu, maka sholat sunat mutlak itu bisa kita lakukan. Sholat sunat hajat juga bisa kita lakukan. Setelah mengerjakan sholat, apakah bisa 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat, kemudian baca ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal. Baru kemudian ditutup dengan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Tempat ini adalah tempat paling ijabah doa, tempat paling dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala hajat kita, segala keinginan kita, segala niat kita, panjatkanlah ketika kita bisa berdoa di Raudhah ini. Maka kemudian setelah kita selesai dari berdoa lebih kurang 15 menit, maka kita akan diperintahkan oleh petugas agar keluar. Karena mau berganti dengan orang yang nunggu di sekatan yang terakhir tadi. Kita pun keluar, nanti ini ada pintu, lewat pintu ini, lalu kita belok ke kiri, menuju pintu Baqi. Nah, sebelum pintu Baqi, maka kita akan bertemu dengan makam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun nanti akan berziarah kepada Rasulullah,
menyampaikan salam kita kepadanya, salam rindu kepadanya, di antaranya dengan kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam yang kita ucapkan di depan makam kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baru di sebelahnya lagi itu kuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampaikan juga salam kita kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, nanti setelah itu di sebelahnya lagi ada kuburan Sayyidina Umar ibn Khattab. Sampaikan juga salam itu kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Barulah selesai, kita keluar dari pintu Baqi. Dari pintu Baqi itu langsung biasanya dilanjutkan dengan ziarah ke kuburan Baqi. Karena di kuburan Baqi itu kuburan Sayyidina Utsman ibn Affan. Jadi khalifah yang ketiga. Jadi khalifah pertama itu di samping Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Kemudian khalifah yang kedua Umar ibn Khattab, di sampingnya kuburan Abu Bakar. Baru khalifah yang ketiga nanti kita berziarah di kuburan Baqi. Di kuburan Baqi itu juga dikuburkan istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan para pejuang-pejuang Islam, para pemuka-pemuka dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan, banyak dikuburkan di kuburan Baqi tersebut. Saya kira ini penjelasan ringkas di seputar Raudhah dan apa yang mesti kita lakukan ketika kita berada di Raudhah, karena ini memang merupakan tempat yang istimewa. Ini Raudhatul Jannah, tamannya surga. Kalau ibarat rumah kita ada taman di depannya, maka orang yang sudah berada di depan taman rumah kita itu, maka artinya dia sudah dekat kepada rumah kita. Ini pun begitu. Ini tamannya surga. Kalau sudah berada di Raudhah ini, berada di taman surga, berarti dia sudah dekat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan agar semua kita mendapatkan kesempatan, yang sudah juga mendapatkan kesempatan kembali dapat berkunjung ke Madinah, berkunjung dan sholat beribadah di Masjid Nabawi, serta berziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat beribadah di Raudhah ini sebanyak-banyaknya dan berdoa baik melalui rezeki haji maupun melalui ibadah umrah yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.